Dan jasad perempuan itu ditemukan, mohon maaf ya, tanpa busana dari pinggang ke bawah, Wak. Dan pakaian yang ia kenakan hanyalah tersisa kaos berwarna ungu. Dan yang paling seram adalah ini nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi malam minggu ini seperti biasanya aku akan kembali menceritakan satu kisah kriminal yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Filipina pada tahun 2019 lalu, Wak. Ini merupakan kasus penghilangan nyawa seorang remaja cantik yang membuat sosial media, khususnya TikTok dan Instagram, geger, Wak, karena kasusnya ini nggak biasa. Dan bahkan di Filipina hanya sekedar mencari nama korban aja tuh nggak diperbolehkan loh, Wak. Dan nama itu bahkan menjadi salah satu dari daftar kata kunci terlarang untuk dicari di Filipina. Siapa dia? Ya itu yang kayak di judul nih, Wak. Dia adalah Christine Silawan. Karena kasusnya ini benar-benar seram, tragis, ngilu kali, Wak. Kalian harus dengar dan simak video ini sampai habis ya. Banyak kali pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang kasus penghilangan nyawa dan pemerkosaan yang menimpa seorang gadis Filipina bernama Christine Silawan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, izinkan aku menceritakan dulu siapa ini Christine Silawan nih, Wak, ya. Jadi Christine Silawan ini berasal dari kota Cebu, Lapu-Lapu, Filipina. Dia adalah anak tunggal dari seorang single mother yang bernama Ibu Lourdes Silawan. Ya, nah Christine ini, Wak, dikenal sebagai anak yang sangat baik, rajin, dan sangat penurut kali sama mamanya. Dekat hubungannya sama mamanya tuh. Mamanya ini udah macam sahabat sejatinya gitu lah, Wak. Tempat dia curhat, tempat dia berbagi kesenangan, kesedihan gitu pasti sama mamanya. Dan Christine ini, Wak, juga termasuk anak yang tertib, selalu on time gitu loh kalau memang ada acara apa-apa. Nggak pernah telat, disiplin gitu lah, Wak. Dan Christine ini betul-betul anak yang nggak neko-neko gitu, Wak. Dan pada saat kasus mengerikan ini terjadi, Christine sudah memasuki usia 16 tahun yang baru aja masuk SMA. Nah, sama seperti anak-anak seusianya, Wak, Christine pun pada saat itu udah mulai memiliki angan-angan tentang ya itulah masa depan untuk dia besok. Nanti aku gede mau jadi apa ya gitu kan. Dan pada saat itu Christine ini bercita-cita mau jadi pramugari. Nah, tapi sayangnya belum sempat lagi cita-citanya nih terwujud, Wak. Sesuatu yang sangat tragis malah merenggut nyawanya. Inilah gimana ceritanya. Jadi gini, jadi pada tanggal 10 Maret tahun 2019, Christine ini pamitlah ke mamanya untuk pergi ke gereja Sacred Heart Paris yang terletak di Lapu-Lapu. FYI pada saat itu Christine ini memang aktif kali, Wak, ikut kegiatan pelayanan di gereja gitu. Dan dia ini termasuk aktivis gereja di sana yang tugasnya ngurusin donasi-donasi gitu, Wak. Nah, karena itulah dia ini jadi sering kali datang ke gereja gitu kan. Dan kebetulan pada tanggal 10 Maret itu hari Minggu. Nah, Christine pun datanglah untuk kebaktian Minggu seperti biasa kan. Jadi ibunya nggak ada yang ngerasa aneh-aneh gitu atau menaruh curiga gitulah ke si Christine itu waktu pamit sore itu. Cuma mamanya pastinya berpesan, nanti kau balik nggak usah malam-malam ya Christine ya. Maksimal jam 7 kau udah harus nyampe di rumah, kata mamanya. Oh ya, Ma, pasti tenang aja, Mama Christine pergi dulu ya, Ma. Dah, pergilah dia ke gereja tuh. Nah, tapi, Wak, ditunggu sampai lewat jam 7 malam si Christine ini belum balik-balik juga. Nah, di sini nih mulai aneh, Wak. Kenapa? Karena kalian masih ingat kan yang tadi apa yang aku bilang di awal, Christine ini orangnya tertib, on time, disiplin, dan dia ini selalu ngabarin sama mamanya kalau ada apa-apa. Lah, ini tiba-tiba kau pulang telat nggak ada ngabarin pula, panik lah mamanya. Anakku ini kemana ya? Apa belum selesai juga acara ini? Atau lagi di jalan kok tumben kali telat baliknya. Ibunya masih tetap menunggu tuh dan berkali-kali mencoba untuk nelpon si Christine. Tapi sayangnya waktu ditelepon itu nomor HP-nya si Christine nggak aktif. Nah, karena nggak tahan dan makin khawatir, Wak, akhirnya ibunya nih nyusul lah pergi ke gereja. Dan pas sudah nyampe di gereja, kalian tahu orang-orang yang saat itu masih ada di gereja berkata, "Ibu, Christine udah balik loh dari 1 jam yang lalu, nggak nyampe rumah dia." Itu kata orang-orang di gereja, Wak. Dia udah pulang tapi nggak nyampe di rumah nih. Makin panik lah mama si Christine. Nggak ada, Bu, dia belum nyampe di rumah. Aduh, kemana dia? Pada panik juga nih orang di gereja. Akhirnya nyari lah itu di sekitaran gereja, kan tetap nggak ada si Christine. Cari sampailah sekitar jam 10 malam. Karena nggak ketemu juga, mama Christine langsung ngelaporin hal tersebut ke kantor polisi. Dia bilang, "Bapak, anak saya bernama Christine Silawan hilang nih." Dah, itulah laporan pertama masuk kan, Wak. Bagaimana, Bu, ceritain kenapa bisa hilang? Lah, diceritain itu semua pada polisi kan. "Oke, Bu, nanti secepatnya kami akan melakukan pencarian," kata polisi. Dah tuh kan, baliklah mamanya dengan rasa penuh kepanikan dan ketakutan. Aduh, kemana lah anak aku satu-satunya ini, Nggak biasa-biasanya anakku kayak gini selalu. Pokoknya dia kemanapun selalu ngabarin aku. Ini kok nggak ada malam ini. Udah lah, mamanya cuma bisa berdoa aja lah semoga anaknya nggak kenapa-napa kan, Wak. Tapi sayangnya di keesokan paginya pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 5 pagi, Wak, ya. Adalah nih warga yang tinggal di sekitar lapangan bernama Sito Mahayahai, Kota Lapu-Lapu gempar, Wak. Kenawai.
Karena ternyata di lapangan itu ditemukan sesosok perempuan yang terbaring tidak bernyawa. Dan jasad perempuan itu ditemukan, mohon maaf ya, tanpa busana dari pinggang ke bawah, Wak. Dan pakaian yang ia kenakan hanyalah tersisa kaos berwarna ungu. Dan yang paling seram adalah ini nih. Inilah yang mungkin kenapa membuat nama Christine Silawan nggak boleh dicari di Filipina. Ini, gara-gara ini adalah setengah wajahnya itu, mohon maaf ya, setengah wajahnya dikuliti, sampai jasad perempuan tuh jadi kayak sulit dikenali, tau kalian? Nampak tengkoraknya tuh, macam mana kalian masuk ke lab biologi, di situ kalian nampak rangka-rangka tengkorak kepala gitu, tuh setengah. Aduh ya Allah, kalian kalau misalnya, aku nggak saranin sih, tapi kalau misalnya kalian mau cari di Google bisa. Nggak akan mungkin aku masukkan di sini, tapi memang seseram itu, Wak. Ngeliat itu warga jadi geger, langsung telepon polisi. Dan gak lama kemudian polisi pun langsung datang ke tempat kejadian kan. Dan setelah melihat jasad tersebut, polisi ikutan kaget, Wak. Dan mereka juga ingat, semalam kan kita dapat laporan nih kalau ada seorang anak perempuan yang hilang. Ini ada jasad anak perempuan juga. Jangan-jangan cocok nih, jasadnya perempuan, yang dilaporkan hilang juga perempuan. Dan kalau dilihat-lihat juga ya, jasad ini memang ya masih usia remaja gitu. Dan kebetulan lokasi penemuan jasad ini nggak jauh dari rumah mamanya Lodres. Ibu Lodres, mamanya si Christine. Wah, lokasinya juga nggak jauh deh dari tempat ibu pelapor tadi malam, Pak. Jangan-jangan, Pak, kata polisi. Udahlah, langsung coba hubungi Ibu Lodres, kata gitu kan, untuk memastikan nih. Udahlah, Ibu Lodres ini pun langsung dihubungi kan, mama si Christine dihubungi. Bu, kami mendapatkan gini diceritain sama polisi. Bu Lodres dapat kabar itu dengan perasaan was-was, syok dan kaget, langsunglah datang ke lapangan Sito Mahayahai tadi tuh loh, Wak. Dengan perasaan yang udah campur aduk, mama si Christine ini pun menguatkan dirinya untuk melihat jasad tersebut. Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, Ibu Lodres ini langsung bisa mengenali siapa jasad itu, Wak. Disitulah beliau langsung nangis terisak-isak. Kenapa? Jasad tersebut adalah anak tunggalnya, Wak, yang sangat dia cintai, yaitu Christine Silawan. Christine Silawan. Gimana perasaan mama nengok gitu anak semata wayangnya hilang nyawanya kayak gitu keadaannya, Wak. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu Lodres ini langsung mengenali bahwa ini anaknya dari apa? Dari baju yang dipakai Christine itu, Wak. Karena memang sama persis kayak waktu terakhir kali dia pergi ke gereja. Hancur berkeping-keping hati Bu Lodres tuh, Wak. Bukan hanya karena dia menemukan anaknya udah nggak bernyawa ya, tapi juga karena Christine anak semata wayangnya ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sambil nangis Bu Lodres tuh ngomong, kenapa kau tinggalin aku, Nak? Tuhan, biar aku aja yang pergi gantiin anak aku, katanya. Woi, astagfirullahaladzim, bayangin, Wak. Baru semalam anaknya hilang, paginya ketemu nggak bernyawa kayak gitu pula, bentuk setengah wajah dikuliti. Ditambah lagi sama dugaan pemerkosaan kan, karena kan jasadnya ditemukan tanpa celana. Hati ibu mana yang nggak hancur lihat anaknya kayak gitu tuh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Nah, akhirnya setelah penemuan jasad itu, penghilangan nyawa Christine dan dugaan pemerkosaan yang menimpanya pun langsung memicu kemarahan rakyat Filipina waktu itu, Wak. Karena ini betul-betul bikin geger sejadi-jadinya kota Filipina. Sampai-sampai dianggap sebagai kasus pembunuhan paling sadis di Filipina. Akhirnya beramai-ramai lah itu masyarakat melakukan unjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi Christine Silawan. Mereka sampai nyetak spanduk tuh, berisikan foto-fotonya si Christine, ditempel lah itu di mobil dan dibawa lah itu keliling kota kan, sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah dan juga kepolisian agar segera menyelesaikan kasus ini. Dan gak cuma itu aja, Wak, bersama-sama juga mereka meneriakkan tagar Justice for Christine. Pokoknya pihak berwenang tuh betul-betul dituntut, dipush kali sama mereka untuk segera menyelesaikan kasus ini. Cari pelakunya sampai dapat. Atau siapa nih orang yang tega melakukan hal sekeji ini kepada cewek remaja manis ini? Makin penasaran kalian sama siapa pelakunya kan? Ini simak simak baik-baik. Kita masuklah ke segmen berikutnya. Astagfirullah, sakit kepala aku langsung. Nah jadi, Wak, dengan adanya kasus ini ditambah lagi dengan tekanan yang sangat besar dari masyarakat, akhirnya kepolisian setempat pun langsung nih bertindak untuk menangkap si pelaku ini kan. Pihak kepolisian sampai membuat tim khusus gitu, Wak, untuk menyelidiki kasus kematiannya si Christine Silawan ini. Dan dengan persetujuan keluarga, mereka pun segera melakukan otopsi pada jasadnya Christine. Dan dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa kemungkinan Christine ini dihilangkan nyawanya pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 6 sampai jam 7 malam, Wak, detik dia mau balik tuh. Dan kalian mau tahu, di sekujur tubuhnya itu terdapat 30 tusukan benda tajam, 20 tusuk di badan, 9 di leher, 9 di tangan, 1 di leher. Dan ada juga pendarahan di area vitalnya Christine yang menunjukkan bahwa dia ini sempat
diperkaos sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya. Dan pada saat ditemukan ada juga beberapa organnya yang hilang, Wak, yaitu lidah, trakea, kerongkongan, dan telinga kanan. Bayangkan Wak kalian. Dan selain itu juga di bagian lehernya ada kayak bekas ikatan gitu, Wak. Nah, dengan demikian tim forensik pun langsunglah menyimpulkan bahwa Christine Silawan ini sudah dihilangkan nyawanya dengan cara ditusuk dengan benda tajam dan dicekek pakai tali. Dan untuk bagian tubuhnya yang hilang, Wak, waktu itu mereka menduga kalau ini sepertinya bukan ulah si pelaku, kata kepolisian. Tapi kemungkinan karena dimangsa hewan, karena kebetulan, Wak, di sekitar situ tuh juga ada kayak banyak anjing gitu, kata polisi. Dan yang menurut aku paling mind blowing adalah, kalian tahu di wajah Christine-nya ada kayak bercak-bercak kecoklatan kayak bekas habis dibakar, Wak. Dari situlah tim forensik ini menyimpulkan bahwa si pelaku menggunakan sejenis kayak cairan asam gitulah untuk melelehkan wajah si Christine ini sebelum akhirnya dikuliti. Biar gampang ngulitinnya gitu loh, Wak. Jahat kali ya. Astagfirullah. Nah, melihat bekas luka pada tubuhnya Christy, mereka pun menduga bahwa pelakunya ini pasti lebih dari 3 orang katanya. Dan setelah mendapatkan hasil otopsi, polisi pun terus berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk bisa menangkap si pelaku. Dan dari hasil investigasi ini, polisi menemukan satu rekaman yang merupakan bukti terakhir yang memperlihatkan Christine ini masih hidup pada sore hari tanggal 10 Maret tahun 2019, Wak. Hari ketika dia meninggal dunia, ada CCTV-nya. Dan di rekaman itu tampak Christine ini sedang berjalan beriringan dengan seorang laki-laki. Tapi sayangnya di video itu Christine sama laki-laki ini posisinya membelakangi kamera. Jadi yang kelihatan memang punggungnya aja, Wak, muka nggak nampak. Nah, dari sini kan berarti si laki-laki inilah yang kemungkinan adalah orang terakhir yang memang berbarengan sama si Christine waktu itu kan. Makanya dari sinilah polisi langsung berusaha keras untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Siapa laki-laki ini? Ini dia yang terakhir kali sama si Christine waktu Christine masih hidup nih, cari kata gitu. Dah, dan setelah diselidiki lebih lanjut, polisi ini pun akhirnya mencurigai seorang laki-laki yang bernama Jonas Martel Bueno, Wak. Nah, kenapa si Jonas ini, Nat? Karena kebetulan Jonas ini pernah melakukan kejahatan serupa, Wak. Dia pernah ditangkap karena melakukan penghilangan nyawa pada seorang petani berusia 62 tahun. Baru-baru itu juga, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2019 di kota Danau, Cebu, Filipina. Nah, sama seperti kasusnya Christine Silawan, Wak, wajah si petani ini juga dikulitin sama si Jonas. Nah, karena kasusnya mirip, mereka jadi curiga, jangan-jangan yang bunuh si Christine Jonas juga ini nih. Dah lah, akhirnya Jonas itu pun ditangkap, diinterogasi juga. Tapi pada saat ditanya-tanya sama polisi, Jonas ini menyangkal, Wak. Kok saya pula? Saya nggak ada terlibat sama kasusnya si Christine ya, kata dia kayak gitu. Dan betul, Wak, setelah diinvestigasi lebih lanjut, polisi pun tidak menemukan bukti apapun yang mengarah ke si Jonas ini. Dan sampai di titik itu, kecurigaan terhadap Jonas pun nggak terbukti nih, Wak. Dan polisi pun terus lagi berusaha nih mencari bukti-bukti lainnya. Semua dicek sama polisi, Wak, termasuk HP sama sosial media si Christine. Dan FYI waktu itu Christine ini sangat aktif menggunakan Facebook, Wak. Dan pada saat dilakukan pengecekan ini, polisi nemuin lah ada chatnya si Christine sama mantannya. Nah, mantannya ini namanya John. Tadi Jonas ya, jangan terbalik-balik. Tadi Jonas, ini baru lagi John namanya. Nah, melalui chat itu polisi mengetahui bahwa si Christine ini sudah menyudahi hubungan mereka dan berkata bahwa aku lagi deket loh sama cowok lain. Nah, karena hal inilah si Christine sama si John ini putus. Dan chat-chatan itu, Wak, berlangsung cuman beberapa hari aja sebelum si Christine ini ditemukan meninggal. Nah, dengan adanya chat itu tentu ya polisi ini jadi curiga sama si John kan. Jangan-jangan si John yang kebakar cemburu dan marah dia sama si Christine kan, karena dia memilih laki-laki itu dan mutusin aku. Dan pada saat itu polisi juga berspekulasi sepertinya si John ini sudah membuat akun Facebook lain, jadi kayak akun fake gitu lah, Wak, untuk mengajak si Christine ini ketemuan. Kenapa polisi bisa menduga kayak gitu? Karena ternyata setelah dicek lagi, selain polisi menemukan chat antara si Christine sama si John, polisi ini juga menemukan chat antara Christine dengan akun atas nama CJ Diaz, Wak. Nah, akun Facebook CJ Diaz inilah, Wak, yang ngajakin si Christine ini ketemuan sepulang dari gereja di hari ketika dia hilang itu. Dia ngajak ketemuan si Diaz nih, Pak. Jangan-jangan CJ Diaz ini si John ini, Pak. Udah mending sekarang tangkap aja si John dulu, tanya-tanya gitu, kata polisi yang lain kan. Udah lah, langsung tanpa menunggu lama, polisi pun langsung lah itu menangkap si John di rumah dia, Wak, yang terletak di Barangnya ini, apa namanya? Barangay Maribago, Lapu-Lapu, pada tanggal 16 Maret tahun 2019-nya.
Pikirlah polisi di sana kan. Dan setelah itu John pun langsung ditahan di Home Care Center for Children, Wak. Nah tapi Wak, pada saat investigasi berlangsung, si John ini terus-terusan ngelak, Wak. Dia selalu bilang, aku nggak tahu apa-apa, Pak. Aku nggak ada terlibat sama sekali di kasus ini. Aku aja kaget dengar beritanya si Christine tuh. Memang aku dulu pacaran sama Christine mutusin aku memang, tapi bukan berarti juga aku tega gitu kan dia. Pokoknya ngelak terus lah, Wak, si John. Nah posisinya waktu itu karena si John ini ditahan, nah pihak keluarganya si John, teman-temannya si John pun juga memberikan kesaksian nih, Wak, yang ingin membuktikan bahwa John ini nggak bersalah. Pergilah mereka tuh ke kantor polisi kan untuk ngasih kesaksian, dan berdasarkan kesaksian mereka, pada tanggal 10 Maret itu Pak, Johnnya ada di rumah. Sore harinya dia pergi main basket sama kawan-kawannya. Dan selain main basket, si John ini nggak pergi kemana-mana lagi, kok ada di rumah aja, kata keluarga sama kawan-kawannya kan. Udah jelas Pak, si John bukan pelakunya. Orang di jam-jam krusial itu aja John sama kami, kayak gitulah istilahnya. Tunjukkanlah sama kami mana bukti yang memang bisa menjerat si John ini adalah pelakunya, Pak. Orang di jam-jam terakhir si Christine Johnnya sama kami, banyak saksinya, kon-konnya bilang kayak gitu, keluarga pun tahu dia di rumah, kayak gitulah. Pokoknya dilindungi lah si John ini sama kawan dan keluarganya kan, Wak. Nah karena polisi juga nggak bisa menemukan bukti-bukti yang bisa memberatkan si John, akhirnya John pun dibebaskan lagi nih, Wak. Dan sebenarnya pada saat si John ini dibebaskan, hal ini malah membuat keluarganya Christine dan masyarakat jadi kecewa, Wak. Karena kenapa? Karena walaupun memang nggak ada bukti yang menyatakan bahwa John ini adalah si pelaku, keluarga itu sebenarnya udah dari awal tuh udah curiga kali sama si John. Selain fakta bahwa mereka berdua ini baru aja putus, menurut keluarganya si Christine, cowok yang nampak di CCTV itu posturnya sama kali kayak si John. Tingginya, kurusnya, kelihatan masih muda, cocok kali lah sama si John yang pada saat itu berusia 17 tahun. Ya, tapi karena nggak ada bukti, mau nggak mau ya si John ini dibebaskan pula sama polisi waktu itu. Dan FYI juga pada saat itu Christine ini pun dimakamkan pada tanggal 23 Maret tahun 2019. Dan pada saat dimakamkan itu pun pelakunya belum juga ketemu, Wak. Acara pemakaman Christine pun diiringi oleh isak tangis keluarga, khususnya ibunya, Ibu Lodres. Masyarakat yang bersimpati dengan kasus ini pun juga turut hadir, Wak. Waktu acara pemakaman mereka berkumpul dan melakukan acara doa bersama. Ya Allah. Udah lah nih, tuh siapa nih Nat pelakunya? Si Jonas dilepaskan, si John dilepaskan. John ini pun walaupun diberatkan kali sama keluarganya bahwa dia ini adalah pelakunya, kenapa dibebaskan, Nat? Tuh siapa pelaku sebenarnya? Ini, Wak, kita masuk ke titik terang dari kasus ini ya. Walaupun nggak terang-terang kali lah, kenapa? Dengar aja. Nah jadi Wak, beberapa hari setelah proses pemakaman berlangsung, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2019, polisi akhirnya menemukan titik terang. Jadi ceritanya adalah itu seorang laki-laki berusia 43 tahun bernama Renato Payupan Lenes. Nah si Renato ini termasuk dalam orang-orang yang memang sedang diawasi karena kasus penyalahgunaan narkoba, penggunaan senjata, dan lain-lain. Nah di hari itu Wak, Renato ini memang lagi diintai nih sama polisi karena dia sempat buron memang. Nah sampai akhirnya dia pun ditangkap pada tanggal 9 April tahun 2019 karena sudah menyelundupkan senjata api kaliber 45. Tangkap si Renato ini kan, dan entah gimana ceritanya 2 hari kemudian tanggal 11 April tahun 2019, Kepala Kepolisian Filipina yang bernama Oscar Albayalde membawa si Renato ini ke hadapan para wartawan gitu, Wak, untuk melakukan konferensi pers. Dan pada saat konferensi pers inilah, Wak, hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana di situ kalian tahu si Renato ini tiba-tiba mengaku bahwa saya adalah orang yang sudah menghilangkan nyawa Christine Silawan. Tuh kata. Dan kalian ingat kan tadi akun Facebook yang namanya CJ Diaz? Nah Renato mengaku bahwa orang di balik akun Facebook CJ Diaz itu, itulah aku. Kaget nggak kalian? Tadinya dia ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, penyelundupan senjata tajam ya kan? Lah ini kok tiba-tiba kok jadi pelaku penghilangan nyawa si Christine? Nah jadi gini, Wak, setelah diusut punya usut nih ya, waktu ditangkap kemarin itu, Renato tuh secara tiba-tiba aja, Wak, ngaku ke polisi kalau dialah pelaku di balik kasusnya si Christine Silawan. Dia ngaku gitu aja, Wak, tanpa paksaan, udah macam orang udah menyerahkan diri. Nah kenapa dia nih sukarela menyerahkan dirinya, Wak? Katanya nih ya, aku tuh nggak tega sama John, Pak, katanya, mantan pacarnya si Christine yang sempat ditahan tuh. Nah kenapa dia nggak tega? Karena ternyata, Wak, setelah si John ini ditahan tuh ya si John ini kayak dapat sanksi sosial gitulah dari netizen kan. Walaupun memang nggak ada bukti yang mengarah ke dia, orang-orang tuh tetap menganggap ya dia inilah pelakunya. Tahu kalian kan hujatan netizen tuh macam mana? Nah, karena hal itulah si Renato nih jadi nggak tega sama si John. Nah itu makanya saya sekalian ngaku aja lah, pas juga saya baru ditangkap kok. Oi, kok ini gimana Renato sama si John kok nggak tega sama si Christine? Kok tega sampai ngulitin dia kayak gini? Kayak mana nih? Apa nggak
tersiuk semua orang-orang yang dengar kata-kata dia itu, Wak. Dan pada saat konferensi itu Renato pun menceritakanlah itu semuanya kan. Disinilah si Renato ini menceritakan apa yang sebenarnya membuat dia tega melakukan hal keji itu kepada si Christine. Jadi nih ya, menurut pengakuannya, aku nih macam punya ambisi untuk menjalani hubungan sama perempuan yang lebih muda gitu loh, Wak, katanya. Padahal hasilnya bisa kalian tengok kan, udah bapak-bapak. Biar kalian tahu Renatonya anaknya udah 5, Wak. Masih aja dia mau ngedekatin si Christine itu, padahal waktu itu si Christine masih berusia berapa? 16 tahun kan? Dan dia bisa ngedekatin si Christine, Wak. Renato ini pun menyamar lah itu jadi remaja laki-laki berusia 16 tahun dengan membuat akun Facebook bernama CJDS itu. Dari situlah dia nih mulai rajin gitu ngechat si Christine kan, dan dari Facebook itu juga lah mereka menjalin hubungan, Wak. Pacaran gitu sampai kurang lebih 5 bulanan loh. Sejak November 2018 kata ya. Pacaran dunia maya, jadi belum sempat ketemuan gitu, udah pacaran aja. Nah, ingat kan kalian tadi cerita soal alasan si Christine ini putus sama si John ya karena lagi dekat sama cowok lain kan. Nah, itulah cowoknya si CJDS ini. Renato terus merayu dan berusaha membuat si Christine ini percaya padanya. Tapi setiap kali si Christine ngajak ketemuan dia nggak pernah mau, Wak. Ya kalau ketemu kebongkar lah semua siapa dia ini, orang bapak-bapak aki-aki kau. Nah, sampailah di suatu hari nih entah kenapa tiba-tiba si Renato ini akhirnya ngajakin si Christine ketemuan sepulang dari gereja tanggal 10 Maret itu. Nah, pada saat itu si Renato ini udah di titik kayak dia udah kepedean kali loh tuh, Wak. Udah kayak mikir, oke lah ini Christine udah percaya kali lah nampaknya sama aku, udah sayang kali dia nampaknya. Dia pasti bisa lah nerima aku apa adanya. Nggak apa-apa lah, aku ngaku aja lah siapa aku sebenarnya gitu. Nah, dah lah tuh akhirnya janjian lah ketemuan. Christine denger itu ya senang kali lah, rasanya dia nggak sabar kali mau ketemu sama cowok barunya ini kan. Akhirnya nggak lama kemudian nyampe lah di hari dan jam yang ditentukan. Ketemuan lah katanya di gereja Sab gitu kan. Waktu ketemuan pupus lah itu semua harapannya si Renato sama apalagi si Christine, Wak. Karena di sore sepulang dari gereja itu Christine kagetnya bukan main setelah tahu orang yang ngajak dia ketemuan ternyata bapak-bapak ada tua. Bayangan dia ya dia bakal ketemu sama cowok seumuran dia lah kan, ternyata malah bapak-bapak anak 5 pula di situ. Nah, nengok bapak-bapak depan dia tuh ya si Christine marah, ditolaknya lah si Renato ini. Udahlah kamu nih apa sih bohong-bohong kayak gitu, udah aku mau pulang kata si Christine. Nah, karena udah terlanjur ketemu, akhirnya si Renato ini pun nawarin lah si Christine, udahlah nanti aku anterin pulang aja Christine. Nah, mungkin si Christine ini juga saat itu lagi kebingungan juga, dia nggak tahu nih gimana caranya untuk nolak si aki-aki ini kan. Akhirnya salahnya di sini sih, Wak, diiyakannya pula itu ajakan si Renato waktu nawarin dia pulang. Dan ini yang nggak tahu malunya kali si Renato ini, kesal kali kalau dia di jalan pulang itu si Renato ini sempat ngajak si Christine ini untuk melakukan hubungan dewasa, Wak. Ya jelas nggak mau lah si Christine, udah gila kali bapak ya. Nggak lah, saya masih kecil kok berani-beraninya bapak kayak gitu. Udah saya mau pulang, saya mau ketemu sama mantan pacar saya itu pula kata si Christine. Ah, si Renato dengar itu kan udah ajakan aku ditolak, tiba-tiba kau mau ketemu pula sama mantan kau. Dengar itu Renato geram, Wak, cemburu dia. Nah, perkara itulah, Wak, nggak menunggu waktu lama penghilangan nyawa yang sangat keji itu pun terjadi. Karena cemburu dan marah, Renato pun langsung lah itu narik si Christine ke lapangan itu, Wak, dan ditikam berkali-kali menggunakan gunting yang memang sudah dia bawa. Betul, Wak, 30 kali ditusuk si Christine tuh, Wak. Aduh! Dah ada ditikamnya si Christine itu kan dengan menggunakan gunting yang sama. Renato pun langsung menguliti wajahnya si Christine. Kulitnya kata yang kayak gunting itu. Nah, kenapa kok bisa aku sampai tega kepikiran buat ngulitin itu kan, ditanya kan. Ya saya kulitin biar identitas Christine nih jadi susah diketahui, Pak. Macam mau ngilangin barang bukti gitu loh, Wak, biar dia tuh nggak ketangkap. Dari mana kok belajar ngulitin kayak gitu? Saya tahu caranya setelah saya mempelajari di tren Momo Challenge, Pak, kata. Ingat kalian tren Momo Challenge? Tren yang sempat ramai dan menuai banyak kontroversi kali lah tahun 2018 lalu. Ini aku refresh dikit nih, Wak, ya. Jadi Momo Challenge itu gini, Wak. Jadi nanti ada satu kontak yang dinamai sebagai Momo. Nah, kalau kita ini hubungin kontak itu lewat WA, dia tuh bakal ngebales dengan ngirimin tantangan-tantangan gitulah. Nah, yang bahaya adalah tantangan yang dikasih ini berupa tindakan-tindakan menyakiti diri sendiri gitu. Bahkan sampai ada yang bisa nyuruh kalian untuk ngakhiri hidupnya. Seram kali lah gitu. Jangan ikut-ikut tren ini ya. Busuk trennya. Akhirnya Renato bisa ngulitin tuh gara-gara ngikutin challenge itu, Wak, katanya. Dan selain pengakuan itu juga, polisi kembali menemukan bukti-bukti berupa gunting yang dia gunakan untuk menghabisi nyawanya si Christine untuk nusuk. Dan juga kemeja yang sudah berlumuran darah. Polisi juga meyakini bahwa sosok laki-laki yang terekam di CCTV itulah si Renato. Dan dengan bukti tersebut langsunglah Renato ini ditetapkan sebagai tersangka dan kasus ini pun dianggap selesai. Udah selesai kasus ini berarti, Nat? Belum?
Belum. Meski Christine Silawan sudah dimakamkan dan Renato juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata banyak kali masyarakat Filipina yang nggak puas dengan hasil ini. Masyarakat yang memang udah ngikutin kasus ini dari awal, mereka sadari kalau ini nih di kasus ini banyak kali kejanggalannya. Ingat nggak kalian tadi waktu aku bilang tim forensik menyatakan bahwa pelaku penghilangan nyawanya si Christine ini kemungkinan lebih dari 3 orang. Ingat kan? Tapi sekarang cuma 1 orang aja ditetapkan sebagai tersangka. Renato, nggak ada yang lain dong. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari rekaman CCTV-nya, postur laki-laki di video itu sebenarnya beda loh sama Renato. Renato ini kelihatan lebih berisi, sedangkan si laki-laki dalam video itu agak kurus kan. Terus postur tubuhnya juga postur khas anak muda. Renato kok udah bapak-bapak. Terus juga ada misteri tentang siapa nih yang ngambil organ dalamnya si Christine. Belum juga terjawab. Selain itu masyarakat juga curiga, jika memang kesaksiannya Renato yang dia bilang tadi adalah benar, gimana caranya Renato kok bisa nyeret tubuhnya si Christine ini ke tengah lapangan tanpa diketahui orang lain? Kan kelihatan di CCTV kan, kalau memang di CCTV itu tuh adalah Renato nggak bawa kendaraan, jalan kaki. Kok bisa kok seret si apa itu ke tengah lapangan tanpa diketahui orang? Masa iya si Christine nggak teriak? Terus apakah dengan waktu kurang dari 24 jam seseorang bisa ngulitin wajah manusia serapi itu? Dan dia macam gak was-was gitu loh, tindakannya bisa diketahui orang kapan saja. Apalagi dekat lapangan tuh ada rumah 332 loh, lapangan gak ada ilalang. Masa dia gak takut bakal ada yang ngintip dia dari lantai 2 tuh kan? Terus masa iya dengan sebuah gunting kok bisa serapi kayak gitu, ngulitin wajah orang segampang itu, ya gak sih? Benar juga kata masyarakat ini kan. Jadi memang masih banyak kali pertanyaan yang masih jadi misteri gitu, Banyak masyarakat yang meyakini sepertinya si Christine ini tidak dihabisi di lapangan itu, seperti yang dikatakan Renato, melainkan dibawa ke tempat lain dulu, disitulah dihabisinnya kan, barulah itu dibuang ke lapangan. Dan nggak mungkin juga cuma si Renato sendiri pelakunya, belum sempat terjawab lagi semua pertanyaan-pertanyaan tadi, Kalian mau tahu nggak, beberapa waktu setelah Renato ditahan, si Renato ini secara tiba-tiba membuat pernyataan bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan kejahatan apapun sama Christine. Betul nih kan dugaan kita kalau masyarakat bilang gitu. Karena mendengar hal itu, polisi bukannya bertindak lebih jauh lagi, malah diabaikan ya pengakuannya si Renato tuh. Banyak cakap kau tetap ditahan, memang kau pelaku yang gak usah kau buat sensasi lagi, salah kau kayak gitu. Dan berdasarkan salah satu sumber yang aku baca, ada memang salah satu petugas kepolisian yang menangani si Renato selama di sel tahanan, dia ini mengatakan bahwa Renato ini seringkali terduduk sendiri di pojok sel tuh sama tubuh dan badan yang gemetar, kata dia. Dan petugas ini menduga bahwa Renato tuh kayaknya ada gangguan mental gitulah. Tapi kembali lagi, hal itu tetap tidak digubris sama sekali sama polisi, Renato tetap ditahan-tahan aja. Nah, melihat kejanggalan tersebut, tentu ya masyarakat jadi berbalik mencurigai polisi, Mereka ngerasa kayak tim polisi ini nggak jujur lah, macam ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat masih percaya kali bahwa pelaku yang aslinya ini sebenarnya belum juga ketangkap. Dan dalam kasus ini si Renato ini dijadikan kambing hitam. Kenapa gitu? Karena masyarakat meyakini bahwa polisi ini udah kepepet kali gitu loh, Besarnya tekanan dan tuntutan masyarakat ini membuat polisi ini mikir, harus cepat-cepat nih kita cari tersangka. Disitulah katanya polisi ini seperti memaksa Renato untuk menjadi pelaku gitu. Bahkan ada juga loh yang percaya bahwa si Christine ini sepertinya korban dari sekte sesat. Pokoknya banyak kali lah teori-teori konspirasi yang tersebar di masyarakat soal si Christine ini. Dan sebenarnya juga banyak dari mereka yang pengen kasus ini dibuka kembali, pengen si Renato ini diinvestigasi lagi gitu. Tapi sayangnya pada tanggal 24 Mei tahun 2019 sesuatu yang mengagetkan terjadi. Karena apa? Kalian tahu? Renato Payu Panlenes ditemukan meninggal dunia gantung diri di dalam sel. Bunuh diri dia. Dia gantung diri pakai kemeja yang udah dia potong-potong gitu loh, Terus dikepang gantung deh. Mati. Renato ini pergi dengan membawa seluruh misteri kematian Christine yang memang belum terjawab. Siapa pelaku sesungguhnya ini, Nat? Apa betul memang ditangkapnya Renato ini cuma rekayasa? Wallahualam, aku pun nggak tahu. Tapi yang jelas sejak kematian Renato, polisi secara resmi menutup kasus penghilangan nyawanya Christine Silawan. Oke, wajah itu tadi cerita kriminal tentang kasusnya Christine Silawan. Jujur aku ngilu kali sama kasus ini, nggak tega aku sama sekali, Sepanjang aku riset, aku tonton video, aku tengok fotonya, aku tuh terus kebayang kali sama ibu Lodres, ibu si Christine. Mereka tinggal cuma berdua loh. Terus tiba-tiba secara mengejutkan Christine meninggal dengan sangat sadis.
Ngilu aku bayangin posisi mamanya si Kristen tuh gimana ya. Apalagi si Kristen, mengenaskan kali tewasnya tuh, Wak. Ayolah sama-sama kita doakan semoga Kristen tenang di sana, Wak ya. Dan semoga pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Entah itu Renato, entah siapa, semoga udah kita serahkan aja lah sama Tuhan, Wak ya. Bagian mana yang paling bikin kalian deg-degan? Dan menurut kalian siapakah pelaku sebenarnya di kasus ini? Apakah Renato menurut kalian atau memang ada pihak lain yang belum terungkap nih? Komen di bawah, Wak ya. Dan aku juga mau ingetin nih ke Wawa aku yang masih remaja, yang masih lucu-lucunya kali, kalian jangan gampang terpikat sama laki-laki dunia maya, Wak ya. Ya walaupun memang banyak juga yang aku tahu pasangan yang akhirnya menjalin hubungan suami istri setelah berkenalan lewat sosial media. Ada nggak semuanya juga yang jahat, ada juga banyak baiknya. Tapi itu kan yang kalian dengar yang happy ending. Yang sad ending kalian pikir nggak ada, banyak. Kayak ditipu, dilecehin, sampai yang amit-amitnya kayak si Christine ya. Jadi saran aku buat kalian yang lagi lucu-lucunya, kalau kalian lagi dekat sama lawan jenis di sosial media kalian, minta pertama kali itu minta pendapat kawan kalian dulu. Aku baru kenalan nih sama cowok di Facebook namanya ini. Paling nggak kawan kalian tahu. Terus cari dulu sebanyak-banyaknya tentang si anak ini nih sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk pacaran. Jangan terlalu gampang dulu memberikan informasi pribadi kalian sama dia. Dan jangan mudah tergoda dengan bujuk rayu dan kata-kata manis dia, Wak. Kok siapa kok baik kali kok bisa merayu-rayu aku, ketemu ya belum, kayak gitu kan. Dan kalau misalnya kalian diajak ketemu, bawa kawan kalian, saudara kalian, kalau perlu bapak kalian bawa. Janganlah nak malu, suruh pisah kursi, pantau dulu dari jauh, oh ini anaknya nih, padahal kok kalian pisah lah, tapi kawan kalian tetap liatin. Dan pilih lokasi juga pilih lokasi yang ramai, jangan ini tempat-tempat sepi kalian ajak ketemu, kalian. Ya memang, Wak, di zaman serba teknologi seperti ini, cinta di dunia maya itu memang tidak bisa dihindari lagi. Tapi kalian harus selalu waspada agar terhindar dari niat jahat para penipu, psikopat yang sudah berkeliaran di dunia maya ini kan. Muncrat. Gunakan sosial media dengan bijak, Wak ya. Baiklah sudah. Sakit, jaga kesehatan kalian ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Ya Allah, rambut aku. Nah susahnya nggak pakai anak jilbab. Daleman murah, Mbak. Lupa tuku. Oke, apa thumbnail?